Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam membahas matan Al-Imam Baiquni. Di dalam manzumahnya Al-Baiquniyah kita sudah sampai dan masuk pada pelajaran yang ke-12 atau 10. Pelajaran yang ke-10. Terakhir kita bahas tentang pembahasan hadis ajiz, ya. Yang mana hadis ajiz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi, ya, baik dari sahabat atau tabi'in dan setelahnya. Itu hadis ajiz. Dan kita sudah berikan contoh kemarin tentang hadis ajiz. Hadis dari Abu Hurairah dan Anas bin Malik. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari dua orang sahabat, dari Anas bin Malik, kemudian dari Abu Hurairah. Jalannya Anas bin Malik itu dua orang rawi, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, demikian juga Abdul Aziz bin Suhaib. Dari Qatadah ada dua juga, Syu'bah bin Hajjaj Abul Bistam, Sa'id bin Bashir. Dari Abdul Aziz bin Suhaib ada dua juga, Ismail bin Ulayyah dan Al-Imam Abdul Waris. Jadi hadis ajiz itu meriwayatkannya dua ya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan selanjutnya. Qala Al-Imam Al-Baiquni rahimahullah ta'ala, masyhurun marwiyu fauqa ma salasah. Masyhurun marwiyu fauqa ma salasah. Baik. Adapun hadis masyhur itu diriwayatkan di atas 3. Itu hadis masyhur. Jadi hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi, gampangnya gitu, ya. Tapi tidak sampai pada batasan mutawatir. Dia banyak rawinya, tapi tidak sampai pada tahap hadis mutawatir. Batas bilangannya berapa? 3.
3, 4, 5 dan seterusnya itu masyhur. Kalau 2 apa namanya? Ajiz. Jadi hadis masyhur itu dimulai dari 3 dan belum sampai ke batasan had tawatur. Kenapa hadis masyhur dikatakan masyhur? Karena liwuduhihi, jelasnya dia. Ya, kita akan catat ya. Al-masyhur. Sebagian ulama membahasakan dia sebagai al-mustafid. Ya. Al-mustafid sama masyhur sama aja. Huwahu. Ya. Masyhur ya mustafid, mustafid ya masyhur. Meskipun nanti ada membedakan antara hadis mustafid sama hadis masyhur. Ya. Dan perbedaannya bukan perbedaan yang fatal ya, hanya ibarah aja. Lafadznya aja yang berbeda dari ibarahnya para ulama. Ya. Sedangkan hadis masyhur itu adalah hadis ya, yarwihi adadun minarwa walam yablugh had at-tawatur. Dia itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi ya, dimulai dari 3 sampai terus, tapi tidak sampai pada tingkatan tawatur, mutawatir. Belum sampai dia pada tahap hadis yang mutawatir. Ya. Kenapa dia dikatakan hadis masyhur? Ya. Karena yang pertama liwuduhi, gamblang. Dari semua jalannya jelas. Ya. Jalan-jalannya tertata, apalagi banyak perawinya. Itu dikatakan hadis masyhur. Dan hadis masyhur itu terbagi 2. Ya, dia ada 2 bagiannya. 1 al-masyhur ya, al-mutlaq. Hadis masyhur yang mutlak. Kemudian yang kedua, hadis masyhur secara nisbi. Ya. Masyhur mutlak dan masyhur secara nisbah aja. Penisbahan kepada seorang rawi, bukan secara seluruhnya. Ya. Sekarang contohnya sekarang. Contoh hadis masyhur al-mutlaq.
Contohnya hadis, ya hadis ya. Hadis tentang wajibnya mandi di hari Jumat. Ini hadis Nabi. Dia ada 3 orang rawi dari sahabat. Rawi yang pertama Ibnu Umar. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Abu Sa'id. Ya, 3. Nah, di setiap rawi ini ada satu lagi. Yang pertama Nafi' Maula Ibnu Umar. Di bawahnya Umar bin Khattab ada anaknya Abdullah. Di bawahnya Abu Sa'id ada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar. Di bawahnya Abdullah ada Salim Ibnu Umar. Di bawahnya Nafi ya. Jadi nih 3. 1, 2, 3. Tabiinnya yang meriwayatkannya 1, 2, 3. Ya. Sudah cukup sebenarnya nih. Ya. Kemudian di bawahnya ini antum berapa dapati di sini? 120 rawi. Ya. Dari jalannya Ibnu Umar, ya, di bawah Nafi' yang meriwayatkan hadis ini ada berapa? 120 rawi. Hadisnya masyhur. Belum sampai kepada tahap mutawatir. Ya. Nah, ini dia ya. Ini disebut sekarang hadis masyhur mutlak. Adapun nasur secara nisbah, benisbah aja, ya. Kita bisa contohkan ini, ya. Contohnya benisbah kepada rawi aja dia. Kepada siapa? Si Nafi aja. Dari Nafi aja dia rawinya itu masyhur. Sementara dari jalan lain tidak. Itu artinya masyhur secara nisbah. Benisbah kepada seorang rawi. Bukan secara menyeluruhnya. Itu disebut sebagai hadis masyhur.
Kemudian hadis masyhur, ya. Ini juga terbagi, ya. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya. Maka hadis masyhur ini harus dilihat matan dan sanadnya, ya. Sanadnya kalau benar semua kategorikan sahih. Ya. Contohnya apa? Hadis yang sahih riwayat rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis innallaha la yaqbidu ilm intiza'an al-hadis. Hadis hasan apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kata Imam Mizzi apa? Qala al-Mizzi hadza al-hadis hasan. Yang dhaifnya hadis al-uzunan minar ra's. Meskipun hadis ini dipermasalahkan para ulama nanti, ya. Dua kuping termasuk dari kepala. Ya. Hakama bihi al-ulama ala dha'fihi. Di antara siapa? Al-Imam Hakim. Ya. Ini hadis masyhur, ya. Sudah? Contohnya sudah, ya? Hah? Ulangi mana? Nisbi. Nisbi itu binisbah kepada seorang rawi aja dia. Meskipun tidak semuanya dia. Ya contohnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Kan itu disebut sebagai hadis gharib. Hadis satu jalannya. Sebuah orang sawi, Umar bin Khattab, kemudian Ibrahim, kemudian Alqamah, kemudian Yahya bin Sa'id al-Ansari. Setelah Yahya bin Sa'id al-Ansari itu banyak rawinya. Nah, itu dikatakan nisbi. Ya. Nah, seperti itu juga dia, ya. Nah, di sini kita bilang dia mutlak. Kita lihat tiga, ya. Tapi tak kala nanti pada perindividuan mereka binisbah dari si fulan dia masyhur gitu. Atau binisbah dari si fulan dia hadisnya ajiz. Mungkin di sini nanti dua. Ya. Salim bin Umar berarti dua aja dia. Berarti dari Salim ini kita katakan dia apa? Ajiz. Secara apa? Nisbah. Ya. Masyhur secara mutlak kalau kita lihat dari Salim ke atasnya. Bisa dipahami?
Ya, saya hapus ya. Baik. Nah, ini semua yang tadi itu ya. Ini yang disebut sebagai masyhur secara istilahi. Istilah para ulama hadis ya. Nah, ada lagi jenis kategori masyhur yang bukan istilah. Maksudnya bukan dengan sesuai dengan ilmu hadis, bukan. Tetapi masyhur secara lisan manusia. Masyhurnya itu karena udah ada kadang masyhur ya. Jadi manusia nyebutkan lah ya, hadis-hadis tadi itu beredar. Entah dari manakah, sanadnya pun kadang nggak ada. Ya. Tapi karena hadis itu masyhur, ya udah. Kita sebut itu hadis masyhur. Ya. Dan ini punya kategori-kategori tersendiri nanti ya. Ya, masyhur indal ulama, masyhur ya inda ahli fikih, ya masyhur inda nuha, masyhur indal usuli, ya. Ada lagi masyhur indal ammah, orang awam. Ada seperti itu ya. Dan Al-Imam As-Sakhawi ya, dan Khatib, beliau punya kitab ya, kitab tentang membahas tentang hadis-hadis masyhur indal al-sunnatin nas, menurut lisan manusia. Ya. Banyak ya. Seperti yang disebutkan oleh para ulama, yang indal fikih apa? Abghadu halal indallah at-talaq. Ya. Perkara yang halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Atau masyhur indan nuha, ni'mal abdu Suhaib, sebaik-baik hamba itu Suhaib. Ya, jadi masyhur inda al-sunnatin nas, menurut bahasa manusia ini terkadang sahih, terkadang nggak ada syaratnya. Ya. Apa yang sering kita dengar? Hadis masyhur menurut ammah manusia. Utlubul ilma walau bisin. Ya enggak? Pernah dengar hadis itu? Ya. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Pernah dengar hadis ya kan? Itu hadis katanya. Ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami Bayan Fadl Ilmi ya, Bayanil Ilmi wa Fadlihi ya, beliau jelaskan nih jalan-jalan hadis ini ya. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ini hadis masyhur namanya. Apalagi hadis masyhur? Hubbul watan minal iman, itu dia ya. Nasionalisme ya. Kalau kita tentara
Ini yang akan kita bawakan, ya. Hubbul watani minal iman. Ya. Ya, cinta negeri termasuk dari keimanan. Ini menyelisih enggak ini? Menyelisih akidah kan kadang. Baik, hubbul watan minal iman. Ya. Inilah dikatakan masyhur secara al-sinatin nas saja, bukan secara istilahi para ulama kita, ya. Jadi kalau secara istilahinya tadi ini, ya, yang diriwayatkan dari adad minar rawi, minar ruwat, ya. Banyak rawinya, ya. 3, kurangnya 3 atau lebih, itu dikatakan hadis yang masyhur. Mafhum? Bisa dipahami? Pelajaran kita tentang permasalahan masyhur. Taib. Hah? Ada yang dibuat-buat, ada yang memang hadisnya sahih kan gitu. Yang seperti tadi mana ya? Nggak ada pula itu, ya. Atau seperti indal usuliyin, ya. Apa kata mereka menyebutkan hadis rufian ummati al khata wa nisyan. Itu menurut indah usuli, diangkat dari umatku ini kesalahan dan lupa. Itu hadis sahih kan? Taib. Ada yang dibuat-buat juga, ya. Ya, jadi nggak ada pembahasan tentang sanad, ya. Yang jelas masyhur aja lah, masyhur menurut manusia disebutkanlah dalam kitab itu, ya, kitab Al-Imam Khatib dan As-Sakhawi, ya, ada kitabnya bagus kitabnya, ya. Nah, pokoknya hadis-hadis yang masyhur menurut lisan manusia disebutkan dalam situ tanpa melihat sanadnya, ya. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.